warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Modina, perwakilan dari kelompok 1. Di sini, kelompok kami akan mempersembahkan sebuah video presentasi yang berjudul Masa Relativistik dan Momentum Relativistik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Agung Pratama, Alfrida Divtia, Alana Natasha, Andika Prasetya, Anissa Istiqomah, Anisatri, Asila Juan, Aureli Ganti, Darni, Dewi Yuliana, dan terakhir saya sendiri, Dinda Modina. Untuk mengetahui lebih lanjut video penjelasan pada materi ini, yuk kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan dari bab masa dan momentum relativistik. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua masa relativistik, ketiga momentum relativistik, dan keempat yaitu contoh soal. Bahasan yang pertama yaitu pembahasan. Relativitas khusus adalah teori mengenai struktur ruang dan waktu. Pertama kali diperkenalkan oleh Einstein pada tahun 1905 tentang elektrodinamika benda bergerak. Relativitas khusus menunjukkan bahwa jika dua pengamat berada dalam kerangka acuan lembab dan bergerak dengan kecepatan sama relatif terhadap pengamat lain, maka kedua pengamat tersebut tidak dapat melakukan percobaan untuk menentukan apakah mereka bergerak atau diam. Bayangkan saja jika berada dalam sebuah kapal selam yang bergerak dengan kecepatan tetap, maka Anda tidak dapat mengatakan apakah kapal selam tengah bergerak atau diam. Teori relativitas khusus disandarkan pada postulat bahwa kecepatan cahaya akan sama terhadap semua pengamat yang berada dalam kerangka acuan lembab. Einstein mengusulkan pendapatnya dalam dua postulat, yaitu yang pertama, hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang sama dalam semua kerangka acuan. Kerangka ini bergerak dengan kecepatan tetap satu sama lain, walaupun diamati dari keadaan bergerak. Yang kedua yaitu, kelajuan cahaya di ruang hampa sama untuk semua pengamat, baik diamati dari pengamat diam maupun pengamat bergerak. Masa relativistik. Pada masa relativistik ini terdapat masa diam atau masa sejati dan masa relativistik. Masa diam atau masa sejati itu masa ketika diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. Sedangkan masa relativistik itu ketika benda bergerak dengan kelajuan mendekati cahaya atau pengamat bergerak dengan kelajuan mendekati cahaya mengukur masa suatu benda. Masa benda dalam keadaan ini lebih besar daripada masa diamnya. Untuk rumus masa relativistik ini adalah M sama dengan M0 dibagi akar 1 minus P kuadrat per C kuadrat, dengan M adalah masa relativistik, M0 masa diam benda, P kelajuan benda atau kelajuan pengamat, sedangkan C adalah kelajuan cahaya. Momentum relativistik. Adapun definisi momentum relativistik, P harus memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, momentum relativistik sistem harus kekal untuk semua jenis tumbukan. Yang kedua, momentum relativistik harus mendekati momentum klasik untuk kelajuan mendekati nol. Secara sistematis, persamaan momentum dapat dituliskan sebagai P sama dengan M dikali V atau P sama dengan M0 dikali V per akar 1 dikurang F kuadrat per C kuadrat, di mana P adalah momentum relativistik, M0 adalah massa diam, M adalah massa relativistik, sedangkan P adalah kecepatan partikel. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh soal yang berkaitan dengan massa relativistik. Berikut contoh soalnya. Massa benda diam, suatu benda, atau M0, dan massa bergeraknya M, apabila benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,6 C, di mana C adalah kecepatan cahaya, maka hubungan yang benar antara M0 dan M adalah baik
untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan rumus dari massa relativistik, di mana rumusnya M sama dengan M0 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Karena V-nya sudah diketahui, yaitu 0,6C, maka langsung kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Sehingga M sama dengan M0 per akar 1 kurang 0,6C kuadrat per C kuadrat. Sama dengan M0 per akar 1 kurang 0,6C kuadrat, hasilnya 0,36C kuadrat per C kuadrat. Sama dengan M0 per akar 1 kurang 0,36. Kenapa bisa 0,36? Karena C kuadratnya habis dibagi dengan C kuadrat. Selanjutnya sama dengan M0 per akar 1 kurang 0,36 sama dengan akar 0,64. Sama dengan M0 per akar 0,64 sama dengan 0,8. Sehingga M sama dengan 1/0,8 M0. Atau M0 sama dengan 0,8 M. Jadi, hubungan yang benar antara M0 atau massa benda diam dengan M atau massa benda bergerak adalah M0 sama dengan 0,8 M. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu sebuah partikel bermassa 5 gram bergerak dengan kecepatan 0,8 C terhadap pengamat di laboratorium. Hitunglah momentum partikel tersebut. Penyelesaiannya yaitu kita ketahui di soal bahwa nilai massa awalnya adalah 5 gram, kemudian nilai kecepatannya adalah 0,8 dan kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Di sini kita menggunakan persamaan P sama dengan M0 dikali V per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Dari persamaan tersebut kita masukkan nilainya, yaitu nilai massa awalnya adalah 5 gram dikonversi ke kilogram menjadi 0,005 kilogram dikali dengan kecepatan yaitu 0,8 dikali dengan kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 dibahagi dengan akar 1 dikurangi 0,8 C kuadrat per C kuadrat. P sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 6 kg meter per S dibahagi dengan akar dari 1 dikurangi 0,64. Jadi nilai P adalah 1,2 dikali 10 pangkat 6 kg meter per S dibahagi dengan akar dari 0,36. Akar 0,36 ini adalah 0,6. Jadi P sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 6 kg meter per S dibahagi 0,6. Dari hasil tersebut, kita mendapatkan nilai momentum partikelnya adalah 2 kali 10 pangkat 6 kg meter per second. Nah, itu tadi video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.